Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puputra Hayu dengan NIM 22021011179. Saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Pasangan Sesama Jenis atau LGBT mulai menampakkan diri. Latar belakang yang saya ambil yaitu tentang alasan mengapa saya memilih judul tersebut. Alasannya adalah karena pada akhir-akhir ini, kaum LGBT mulai mengakui identitasnya ke dunia. Mereka juga mendeklarasikan bahwa mereka juga sebagian dari kita dan tidak sedikit dari mereka yang mengajak masyarakat lain untuk bergabung dengan kaum mereka. Untuk bab selanjutnya adalah analisa berdasarkan bidang ilmu. Saya mengambil 5 bidang ilmu. Yang pertama ada agama, sosial budaya, kesehatan, hukum, dan sejarah. Pada bidang ilmu agama, sudah jelas kaum mereka sangat dilarang oleh Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang melarang kaum LGBT ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, yang artinya, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Pada bidang ilmu agama ini saya mengambil ilmu agama pada pandangan Islam. Selanjutnya yaitu bidang ilmu sosial dan budaya. Dulu mereka sangat malu untuk membenarkan perilakunya, tetapi sekarang mereka mempertontonkan identitas aslinya. Walaupun begitu, tetap saja mereka tidak terlepas dengan lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari masyarakat, kita banyak yang belum menerima keberadaan mereka. Mereka masih mendapatkan cemooh dan celaan dari masyarakat kita. Karena masyarakat kita berpegang teguh pada Pancasila, yang dimana sangat memperhatikan dalam pandangan agama dan sosial. Karena mereka dianggap sebagai perusak tatanan pranata sosial, terutama struktur sosial keluarga, dan melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya ada bidang ilmu kesehatan. Pada bidang ilmu kesehatan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpangan tersebut. Yang pertama ada faktor genetik. Hormon pada tubuh orang itu berbeda-beda. Ini yang menjadikan pemicu pada naluri seksualnya. 2. Lingkungan. Pergaulan yang salah akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti hidup berdampingan dengan lingkungan homoseksual atau biseksual, itu akan memicu kita untuk ikut menjadi bagian dari mereka. Selanjutnya ada faktor dari pengalaman traumatis. Faktor ini yang sering terjadi yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan penyimpangan tersebut, dengan alasan pengalaman buruk yang mereka alami pada masa lalu yang sangat melekat di hati sehingga menimbulkan trauma. Ada salah satu penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa pelaku homo mengalami 78% masalah kesehatan. Penyakit yang menjangkitnya adalah AIDS, yang dimana seharusnya rata-rata kaum gay adalah umur 42 tahun. Tetapi jika termasuk korban AIDS, maka menurun menjadi 39 tahun. Padahal jika rata-rata usia lelaki normal menikah adalah sampai 75 tahun. Pada kaum lesbian adalah 45 tahun, sedangkan usia normalnya adalah sampai 79 tahun. Tidak hanya masalah kesehatan jasmani saja, tetapi mereka juga bisa mengalami masalah mental, seperti depresi yang berlebihan yang dapat berakhir bunuh diri. Karena bisa saja ada masalah dari lingkungan sosialnya atau penekanan. Selanjutnya adalah bidang ilmu hukum negara.
Sebenarnya belum ada hukum yang secara langsung mengerucut pada tindakan LGBT. Tetapi perilaku LGBT merupakan perilaku yang berhubungan dengan kesusilaan. Sehingga perundang-undangan yang berhubungan dengan kesusilaan dan dapat dijadikan acuan LGBT adalah pasal 281 KUHP dan 292 KUHP yang memuat perilaku pencabulan dengan sesama jenis. Selanjutnya yaitu pada bidang ilmu sejarah. Saya mengambil 3 bidang ilmu sejarah, yaitu yang pertama ada Yunani kuno, 2 Amerika, dan yang ketiga di Indonesia. Pada ilmu sejarah dari Yunani kuno, pada zaman ini terdapat paribahasa, perempuan untuk bisnis, laki-laki untuk kesenangan, yang memiliki pengertian bahwa perempuan hanya untuk bekerja, sedangkan laki-laki untuk memuaskan hasrat seksual sehingga banyak budak laki-laki yang diperjualbelikan, bebas dilamar, dan ayah dari remaja tersebut harus menyetujuinya. Seorang pria dewasa biasanya tidak memiliki pasangan laki-laki dewasa, tetapi mereka menyebutnya dengan erates atau kekasih dan eremos muda yang dicintainya. Selanjutnya LGBT di Amerika. Tokoh yang terkenal pada sejarah LGBT di Amerika adalah Sarah Wade Norman terhadap Mary Vincent Hammond, yang dimana melakukan hubungan seksual sesama jenis yang tidak wajar, yang berakhir Sarah Wade Norman dipenjara karena melakukan tindakan terhadap anak usia 16 tahun. Selanjutnya yaitu sejarah LGBT di Indonesia. LGBT di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Lalu LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2000-an hingga sekarang yang kita lihat. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Sejatinya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan sebuah keturunan. Tetapi pada saat ini telah terjadi masalah penyimpangan yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat, mulai dari sosial media sampai dunia nyata, yaitu tentang LGBT. Orang LGBT semakin menunjukkan identitasnya secara terbuka. Tidak jarang di antara mereka secara terang-terangan mengajak masyarakat agar melegalkan dan menganggap biasa dengan penyimpangan yang telah mereka perbuat. Masyarakat Indonesia ada yang kontra terhadap penyimpangan tersebut, yang menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan dan tidak termasuk ke dalam konsepsi hak asasi manusia, sehingga negara harus tidak melegalkan perbuatan tersebut. Ini merupakan suatu permasalahan yang cukup penting bagi keberlanjutan hidup, dan seharusnya pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadap mereka. Walaupun mereka memiliki tameng dengan mengatakan ini adalah hak dan pilihan kami, tetapi di samping tameng itu Indonesia adalah suatu negara yang berpedoman kepada Pancasila, yang dimana disebutkan pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang jelas-jelas itu semua bertentangan dengan semua agama yang ada di dunia. Kesimpulan dari artikel ini yaitu fenomena LGBT pada saat ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman. LGBT sudah menentang kodrat dan perintah Tuhan. Pada kaum LGBT di Indonesia, walaupun sebagian mereka telah menunjukkan keberadaannya, namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus. Mereka mendapatkan komentar yang negatif karena hal tersebut sangat bertentangan dengan identitas bangsa ini. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya dipersilahkan.
Mbak izin bertanya. Misalnya, Iya, Mbak Atika. Mbak, apa pemadaman? Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Yulia. Mengapa LGBT mulai menampakkan diri sekarang, kenapa tidak dari dulu? Karena perilaku mereka sekarang didukung dengan perkembangan zaman yang sudah ada. Contohnya, banyak sekarang media TV yang mengundang mereka dan banyak produser film yang memuat cerita LGBT, sehingga mereka merasa tidak malu untuk mempertontonkan penyimpangannya. Dan juga menurut saya, banyak generasi muda yang suka menonton film LGBT dan menganggap bahwa itu gaya hidup baru. Beda dengan zaman dulu yang sangat menganut norma-norma. Itu tadi jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Yulia dan Mbak Atika? sudah Mbak, terima kasih. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.